mendatangkan juga buku Mustalah Hadis yang kemarin ditanyakan oleh Pak Marsidi. Jadi silahkan nanti yang membutuhkan kita letak di almari ya. Jadi mungkin dari pembahasan beliau ada sedikit kekurangan paham bisa dibaca-baca seperti itu. Sambil kajian juga bisa dilihat. Waktu kajian kita 45 menit, bisa juga tambah sampai 1 jam sehingga nanti kita bisa langsung sholat sunnah syuruk ya. Sehingga kata Nabi, siapa yang sholat sunnah syuruk dari subuh kita belajar syar'i, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik sehingga memudahkan kita untuk meraih pahala yang sangat besar itu. Dan kita bisa mengajak istri-istri kita ya, anak-anak perempuan kita hadir dalam majelis tiap Jumat pagi supaya mereka juga bisa mendapatkan keberkahan sama dengan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada Ustaz Arta kami persilahkan. Aku juga akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, jika ia menyebut-nyebutku di dalam suatu perkumpulan, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan menyebutnya ya di sebuah jamaah, di sebuah perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan yang ia saat itu berkumpul di dalamnya, yaitu perkumpulan apa? Para malaikat. Perkumpulan para malaikat. Malaikat itu adalah ibadul mukramun, yaitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, wa martabatul haditsil qudsi bainal Qur'an wal hadits qudsi. Ya. Kedudukan Al-Qur'an, derajat Al-Qur'an, derajat hadis, ya, derajat hadis qudsi, antara hadis qudsi dan jadi kita perlu mengetahui martabat atau kedudukan hadis qudsi, Al-Qur'an dan hadis nabawi, hadis Nabi SAW. Nah, apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Jadi hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara makna. Adapun hadis nabawi ini secara makna dan secara lafaz itu asalnya dari Nabi SAW. Namun itu tetap wahyu, ya, tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fal Qur'anul Karim yunsabu ila Allahi lafzan wa ma'nan, ya. Maka Al-Qur'an itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan kepada Allah secara lafaz dan makna. Jadi misalnya kita alhamdulillahirabbil alamin, itu dari Allah Subhanahu wa taala secara makna dan secara lafaz. Wal hadits an-nabawi yunsabu ila nabi lafzan wa ma'nan. Sementara hadis nabawi itu, hadis Nabi itu secara lafaz dan makna itu dari Allah, dari Nabi SAW. Wal hadits al-qudsi yunsabu ila Allah ta'ala ma'nan la lafzan, ya. Dan sementara hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah secara makna, bukan secara lafaz. Walidzalika la yuta'abbadu bitilawati lafzihi. Maka dari itu hadis qudsi itu tidak dianggap beribadah atau tidak dianggap suatu ibadah bitilawati lafzihi, dengan membacanya. Misalkan kita membaca, kalau Al-Qur'an kita membaca satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan, ya. Bi asyri amsalihha. Kalau hadis qudsi ini tidak dianggap sebagai ibadah membaca hadis qudsi ini, berbeda dengan Al-Qur'an. Wala yuqra'u fi sholati. Yang kedua itu tidak dibaca di dalam sholat. Jadi kita tidak membaca di dalam sholat. Misalkan hadis qudsi ini, ana inda dhanni abdi, bukan seperti itu, ya. Karena bukan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Jadi tidak dibaca di dalam sholat, ya. Tidak dibaca di dalam sholat, tidak ditilawahkan seperti itu. Walam yahsul bihi tahaddi, dan tidak ada di dalamnya itu unsur, ya,
unsur tantangan. Tidak ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ditantang oleh Allah, datangkan satu surat saja. Datangkan satu surat. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ya. Di dalam sebuah ayat yang lain, jika seandainya seluruh umat manusia ini atau seluruh penyair itu berlomba-lomba saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk menciptakan satu ayat saja tidak akan mampu. Nah, ini adalah tantangan yang masuk ke dalam hadis qudsi ya. Sementara kepada Al-Qur'an. Sementara hadis qudsi itu tidak ada unsur penantangan sebagaimana yang ada pada Al-Qur'an. Itu bedanya. Walam yunqal bitawaturi kama nuqilal Qur'an ya. Tidak dinukilkan secara mutawatir, tidak mesti secara mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang kama nukila Al-Qur'an, tidak sebagaimana Al-Qur'an yang mutawatir tadi ya, yang mutawatir. Bal minhuma huwa sahihun wa dhaifun wa mawdu'. Bahkan di dalam hadis qudsi itu ada yang dhaif, ada yang sahih dan ada yang mawdu'. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah dan ada yang palsu. Makanya hadis qudsi ini perlu untuk ditinjau lagi, perlu dipelajari lagi sisi sanadnya ya. Benarkah itu adalah hadis qudsi yang sahih ataukah tidak? Aqsamul khabari bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Kemudian yang selanjutnya adalah aqsamul khabari, pembagian khabar bi'tibari turuqi naqlihi, ditinjau dari sisi turuqi naqlihi, jalan penukilannya kepada kita. Yang qasimul khabaru bi'tibari turuqi naqlihi ilaina ismaini mutawatir wa ahad ya. Kita masuk kepada yang kedua ya. Pembahasan yang pertama tadi kita membahas tentang 4 hal: hadis, khabar, athar, hadis qudsi. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu supaya jelas, mungkin apa definisi daripada hadis, apa definisi khabar, apa definisi athar, hadis qudsi dan hadis nabawi yang disebutkan oleh mu'allif. Mungkin ada yang belum paham atau perlu ditanyakan. Silakan sebelum kita beranjak kepada poin yang selanjutnya. Hadis nabawi itu adalah hadis Nabi yang disandarkan kepada Nabi secara makna dan secara lafadznya, secara lafaz dan secara maknanya. Maka jika innamal a'malu binniyat, misalkan innamal a'malu binniyat, atau bunyal Islam ala khamsin, atau dibangun Islam itu di atas 5 hal, itu secara lafaz dan secara maknanya dari Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya dari Rasulullah SAW. Berbeda dengan hadis qudsi tadi. Kalau hadis qudsi itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabb beliau, dari Allah. Namun secara maknanya, kalau secara lafaz itu dari Nabi. Jadi yang mengatakan ana inda dzanni abdi bi, ini Rasulullah. Ini lafaznya dari Rasulullah. Adapun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang belum paham. Ini hadis qudsi ini ada yang memalsukan dan memang ada Pak, ada. Karena hadis qudsi ini tidak masuk ke dalamnya ya bentuk penentangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang itu bisa membuat hadis qudsi, bisa dibuat-buat karena memang lafaznya itu dari Nabi SAW ya. Sebagaimana hadis-hadis yang lain yang berbeda adalah maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Palsunya di penyandaran berarti ya? Iya, palsunya dari sisi penyandarannya ya. Dari penyandaran Pembuat. Iya. Mungkin ada yang lain yang belum paham? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada yang selanjutnya, turuqi naqlihi ilaina. Ditinjau dari jalan periwayatannya dari kita kepada kita ya, kepada kita. Al-mutawatir ya. Hadis
hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Yang kita akan bahas apa saja ta'rifuhu. Ya, yang pertama adalah takrifnya, definisinya. Kemudian yang kedua, aqsamuhu ma'at tamtsil, jenis-jenisnya, bagian-bagiannya bersama dengan contoh-contohnya, beserta contoh-contohnya. Ma yufidu. Kemudian apa faedah dari hadis mutawatir itu kepada diri kita ini? Al mutawatir adalah ma rawahu jama'atun, yang diriwayatkan, apa-apa yang diriwayatkan dari jamaah, oleh jamaah. Yastahilu fil adadi ayatawatu 'alal kadhibi, ya. Mustahil secara adat ayatawatu 'alal kadhibi, untuk ayatawatu termasuk ke dalam sebuah kebohongan, yatawatu 'alal kadhibi, ya, 'alal kadhibi. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus, dan disandarkan kepada syai'in mahsus, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, ya. Misalkan sami'na atau ra'aina. Sami'na itu artinya kami telah mendengar, jadi apa? Indra pendengaran. Ra'aina kita melihat, artinya indra penglihatan. Nah, itu disandarkan kepada indra penglihatannya, ya. Nanti kita akan masuk ke dalam hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir mungkin akan ditulis nanti contoh-contohnya. Mungkin ada yang punya definisi yang lebih bagus, mungkin yang dari kitab. Silakan satu orang saja dibacakan. Siapa yang pegang bukunya? Ini saja hilang ya? Iya. Coba dibaca yang ada tulisannya. Pertama enggak iya. Salah kata. Mutawatir. Ya, mutawatir. Mutawatir definisi. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak dan mereka mustahil berdusta dalam penyampaiannya, serta mereka menyandarkan hadis tersebut kepada seorang yang kepada sesuatu yang dapat diindra. Nah, yang dapat diindra. Jadi tadi apa? Syaratnya hadis mutawatir itu yang pertama diriwayatkan oleh banyak orang, ya, yang mustahil bagi mereka untuk berdusta. Misalkan 20 orang. Pada saat hadis itu diriwayatkan dulu, jika perawinya itu sikoh, maka itu mustahil untuk membuat sebuah kebohongan. Kumpul 20 orang membuat kebohongan itu tidak mungkin secara adat. Mungkin yang sedikit daripada itu 10 orang, mustahil untuk berbohong, ya. Pasti hadisnya itu sahih. Wa asnaduhu ila syai'in maksus, bukan hanya sekedar banyak, tapi yang bisa memastikannya adalah disandarkan kepada indera penglihatan, indera pendengaran, ya, seperti itu. Sami'na wa ra'aina, seperti itu. Atau haddatsana, ya, haddatsana, telah memberikan hadis kepadaku. Itu namanya asnaduhu ila syai'in maksus, yang dapat diindra, ya, dapat diindra. Kemudian yang poin yang selanjutnya, wa yanqasimu al-mutawatir ila qismain. Mutawatir itu dibagi menjadi dua, mutawatir secara lafaz dan mutawatir secara makna. Wa mutawatir ma'nan faqat, fal mutawatir lafzan wa makna, ya. Mattafaqa ar-ruwatu fihi ala lafzihi wa makna. Jadi mutawatir itu ada dua jenis. Ada mutawatir yang secara makna saja, ada secara lafaz dan makna, ya, secara lafaz dan makna. Kalau secara lafaz otomatis maknanya sama, namun kalau secara makna belum tentu lafaznya sama. Mattafaqar ruwatu fihi ala lafzihi wa makna, yang disepakati oleh para perawi di dalam meriwayatkan hadis mutawatir ini, baik secara lafaznya maupun maknanya. Misaluhu qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, misalnya adalah sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya, barang siapa yang berbohong atasku, yang berdusta atasku, membuat kedustaan atasku, muta'ammidan, secara sengaja,
baik itu, jadi membuat kebohongan itu ada dua jenis. Ada yang memang dibuat-buat secara secara penyampaian dan secara maknanya. Ada yang dibuat-buat secara maknanya saja atau pemahamannya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi ancamannya sangat keras orang yang membuat kedustaan atas Nabi SAW. Maka ini berbahaya jika kita membuat kebohongan kedustaan atas Nabi SAW. Jika kita belum tahu, saya tidak tahu secara pasti ini apakah hadis ataukah tidak. Daripada kemudian kita menyandarkan sesuatu yang bukan dari Nabi SAW, kita berhati-hati. Faqad rawahu anin Nabi aktsar min sittina sahabiyan, ya. Telah meriwayatkan dari Nabi SAW aktsar min sittina sahabiyan, lebih dari 60 sahabat. Subhanallah, 60 sahabat. Tidak mungkin mereka berbohong atas hadis Nabi SAW. Kumpul kemudian membuat kebohongan itu tidak mungkin oleh para sahabat. Pasti adil, pasti hadisnya itu sahih. Minhum al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah, ya. Di antara yang meriwayatkan ini adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini lebih kuat lagi. Sudah diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan pula oleh al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah, yang dijamin masuk surga. Ini sifatnya adalah menguatkan kesahihan, keabsahan hadis ini. Wa rawahu an haula'i khalqun katsirun. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Mungkin bisa dicontohkan sebentar lagi. Mungkin kalau masing-masing contoh daripada hadis mutawatir secara lafaz, secara lafaz dan secara makna ini sudah dicontohkan oleh muallif. Mungkin saya akan menyebutkan secara global hadis mutawatir itu ya seperti apa sanadnya. Saya tulis. Mic itu, Mas. Bisa. Jadi dari Nabi, ya Rasulullah. Memang sahabat yang paling istimewa atau sahabat yang seperti apa? Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, secara jumlahnya, secara jumlah riwayatnya. Yang dari Abu Hurairah ini lebih dari 7.000 sekian hadis kata beliau. Yang kedua ditempati oleh Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik. Yang selanjutnya adalah Aisyah. Jadi yang ketiga adalah sanadnya, ya, secara sanadnya. Ini masih banyak lagi yang meriwayatkan lebih dari ini, ya. Ini adalah contohnya. Jadi ada yang ditanyakan mungkin. Yang dikategorikan dari mutawatir kan banyak yang meriwayatkan, Ya. maksud banyak itu dari tingkat yang awal ke pertama aja atau dari awal ke bawah? Ya. Banyak itu. Yang banyak itu adalah dari tingkatan sahabat ini. Yang pertama ya. Iya, dari yang pertama. Kalau dari tingkatan yang sahabat ini banyak, pasti yang ke bawah itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi karena muridnya para sahabat tentu lebih banyak lagi, ya. Misalkan sahabat itu 1 orang mengajarkan kepada 10 orang, jadi lebih banyak lagi yang meriwayatkan dari para sahabat, ya. Otomatis lebih banyak lagi yang ke bawah. 60 tadi berarti 60 sahabat itu, Ustaz. 60 sahabat. Tingkat pertama ya. Iya, di tingkatan pertama. Aktsar min sittin sahabiyan. Seperti itu. Atas makna global, makna ijmali, makna globalnya disepakati oleh
para rawi, yang sama para rawi dalam maknanya. Wan farada kullu haditsin bilafdhil khas, dan setiap hadis itu masing-masing punya lafaz yang berbeda, lafaz khusus. Misalnya adalah ahaditsus syafa'ah, ya hadis-hadis tentang syafaat. Wal mashi al khuffain, dan membasuh atau mengusap kedua khuf. Wal ba'dihim, dan selainnya. Kemudian kita singkat, yang selanjutnya adalah wal mutawatir bi qismaihi yufidu, dan faedah daripada hadis mutawatir ini yang pertama al ilma, yang pertama itu memfaedahkan atau memberikan faedah kepada kita tentang suatu ilmu. Wa huwal qat bisihati nisbatihi ila man nuqila anhu, ya, kita menjadi tahu secara pasti bisihati nisbatihi ila man nuqila anhu, ya, kepada apa yang dinukilkan kepada dari hadis mutawatir ini. Kemudian yang kedua, al-amal bimadalla alaihi, secara selain kita tahu secara pasti bahwa hadis ini sahih, yang kedua kita dapat mengamalkan hadis mutawatir bistasdiqihi in kana khabaran, dengan apa? Dengan perwujudan kita itu membenarkan jika itu adalah khabar, wa tatbiqihi in kana talaban, jika hadis ini adalah suatu perintah, suatu tuntutan, ya, kita melaksanakannya. Jadi ini, ya, sudah cukup, ya. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada sedikit pertanyaan, satu saja. Jadi faedah hadis mutawatir itu yang pertama kita dapat ilmu tentang keabsahan hadis tersebut. Yang kedua kita dapat mengamalkannya dalam wujud apa? Membenarkan. Ya, berarti kalau syafaat, berarti ada syafaat, kita otomatis harus membenarkan hadis mutawatir tersebut. Kita iman kepada hadis syafaat itu. Yang kedua almas alal kufain. Kalau almas alal kufain ini berarti kita apa? Membasuh mengusap khuf, itu berarti kita diwujudkan dalam bentuk pengamalan, ya, kita amalkan, kita terapkan. Kalau sifatnya khobar, sifatnya itu kabar, kita benarkan. Ya. Kalau hadis mutawatir 60 sahabat. Ya. Kalau hadis ahad itu berapa sahabat? Kalau hadis ahad itu di bawahnya mutawatir. Kalau mutawatir itu tidak mesti ada batasan tertentu. Yang penting adalah diriwayatkan oleh banyak orang secara adat, seperti itu. Nah, para ahli hadis itu berbeda-beda dalam menyebutkan jumlah. Makanya beliau di sini untuk mendekatkan pemahaman kita, takribul faham, itu disebutkan bahwa marwahu jama'atun fil adadi. Ya, secara adat itu banyak, mungkin bisa 10. Kalau secara hadis ahad ini dia mungkin lebih dari 3. Karena kalau hadis ahad itu ada 3, ya. Ada hadis yang masyhur, aziz, sama gharib. Masyhur itu paling banyak, hadis ahad itu diriwayatkan oleh 3 orang. Ya, jadi lebih dari itu berarti mutawatir, bisa dikatakan mutawatir. Ya. Apalagi lebih dari 5, 10 dan sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan. Yang 60 tadi kan dimakan ini tadi. Iya. Iya. Maka ada banyak yang Iya. Ya, itu. Mungkin Harapan pagi. Sehat. Alhamdulillah. Aku siap. Kalian jenengan, apa sih?